سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث koran. Nah, pada saat dibagikan koran karena gratis, wah koran apa ini murahan ya kali gitu kan, nggak dibaca. Tetapi saat Bapak Ibu masih di mobil kemudian ada yang menyampaikan koran-koran, majalah-majalah, kok tertarik kan, akhirnya bayar nih, ngeluarin kan, Pak saya beli Pak gitu kan. Nah pada saat saya beli Pak, pada saat dia beli ngeluarkan dananya ya, atau mungkin pertamanya belum tertarik tetapi kemudian membayar nih gitu kan, membayar. Dan setelah itu diterima korannya, akhirnya ada kata hatinya, wah udah tak bayar nih, masa enggak saya baca, wah sayang ini gitu kan, ada ilmunya kan nanti terbuang sia-sia gitu kan. Di sini ada energi saya, energi apa? Energi uang yang telah dikeluarkan. Itulah Bapak Ibu ya, contohnya kenapa sih perlu ikut seminar yang berbayar, karena kembali kepada diri kita sendiri. Lalu yang keempat, ada tanda orang yang mudah sukses, yaitu adalah orang yang mempunyai lingkungan yang produktif, circle-nya produktif Bapak Ibu. Ciptakan ada di sana circle yang produktif apabila di sekeliling Bapak Ibu itu masih vakum. Saya dulu seperti itu Bapak Ibu di Pasekaran. Jadi di Pasekaran ini adalah rata-rata pegawai. Nah kemudian saya buat circle. Saya membuat ada anyaman ini apa namanya tas ya, pakai kardus, dilapisi plastik dan lain-lain. Saya panggil orang-orang gitu ya. Saya panggil orang-orang, saya bayarin. Nah, saya bayarin, kemudian mereka menghasilkan ada sebuah kreasi, saya jualin. Saya jualin ini, ada yang laku, ada yang tidak laku gitu ya. Padahal di situ bisa jadi bakbo atau bahkan saya tidak untung gitu ya, tidak untung. Tapi saya ada bahagia gitu. Nah modal dari bahagia itu kemudian ada membentuk semangat dari saya untuk marketing. Nah marketing produk-produk yang lain, akhirnya ketemu keajaibannya di produk buku kayak gitu Bapak Ibu. Jadi circle-nya dibuat nih Bapak Ibu untuk yang produktif ya. Senang nih untuk misalnya berkumpul dengan teman-teman yang berkualitas, silaturahim ya, ke saudara ya, ke teman ya yang sudah sukses. Kalau ada teman atau saudara keluarga yang sukses, jangan dibenci, tapi justru didekati. Kadang ketidaktepatannya kita ya, atau keluarga kita ya, ada saudaranya ya, ada keluarganya yang sukses, justru malah dirumpiin, justru malah dicurigai, dijauhin, padahal harus didekati. Apa sih ilmunya gitu, harusnya gitu kan. Jadi nanti Bapak Ibu akan ketularan energinya ya. Tapi Bapak Ibu di sini saya yakin ya, karena sudah mengenal ilmu magnet rezeki, pastilah kalau ada yang teman saudara yang memang berkualitas, yang sukses ya nempel gitu. Karena apa? Nanti mindsetnya akan terbuka, akan tertular dari orang yang sudah sukses tersebut ya. Kemudian yang kelima, ada 7 tanda orang yang mudah sukses. Yang kelimanya adalah orangnya tidak pelit, orangnya tidak sempit pikirannya ya, orangnya senang berbagi Bapak Ibu ya, berbagi kesempatan, berbagi ilmu ya, berbagi uang, berbagi materi, berbagi bahagia, berbagi cerita ya, cerita-cerita yang indah gitu ya. Jangan cerita duka ya. Kemudian suka memuliakan dan membahagiakan orang lain, mudah menerima kesuksesan orang lain, tidak iri. Orang lain sukses ya kita muliakan gitu ya, biar kita ketularan gitu kan. Pada waktu mulai tumbuh tuh ada sifat yang dia kok sukses ya, mulai tuh bisikan saya tuh, enggak harus saya muliakan, saya mau ketularan kok gitu kan. Masya Allah luar biasa ya Allah, sukseskan dia, kesadarannya muncul Bapak Ibu. Jadi pada saat ada orang yang butuh bantuan, dia enggak pelit, tetapi saat ada orang sukses, dia senang memuliakan, senang untuk memberi, ada reward, pujian, Masya Allah luar biasa ya, luar biasa, Masya Allah selamat ya, memberikan selamat. Nah ketularan nanti energi kesuksesannya, karena mau membahagiakan dan memuliakan orang-orang di sekitarnya, maka hidupnya menjadi bahagia dan disayang oleh banyak orang. Itulah modal untuk mudah sukses Bapak Ibu ya. Kemudian yang keenam,
Orang yang mudah untuk mendapatkan kesuksesan adalah orang yang konsisten dengan apa yang dilakukannya. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Tadi contohnya adalah baca buku ya, atau tadarus Al-Qur'an. Kemudian konsisten di mana lagi? Kita sudah janji ya untuk azam di dalam diri, kita adakan riyadoh Kamis malam Jumat. Ya udah kita laksanakan terus konsisten gitu ya. Ini dalam hal riyadoh, amalan kita kepada Allah. Kemudian dalam hal kita berjualan, Bapak Ibu dalam hal berjualan untuk meraih kesuksesan impian dari Bapak Ibu yang sudah di LOP-kan, Bapak Ibu jualannya buka tiap hari gitu. Jadi Bapak Ibu jangan jelang-jelong gitu Bapak Ibu, buka tiap hari. Bahkan di tempat saya Bapak Ibu, mohon izin ya Bapak Ibu, toko Rafi itu enggak ada liburnya, online itu enggak ada liburnya, demi saya menjalankan yang nomor 6 ini, kata motivator. Jadi nomor 6 ini untuk saya jaga konsistensi saya melayani pelanggan. Nah liburnya bagaimana caranya? Ada di rolling liburnya. Bosnya enggak pernah libur Bapak Ibu, berangkat terus ya. Tapi kan ngecek ya sekali waktu gitu kan, mantau ya, memakai ada HP, kemudian datang gitu kan. Tiap hari buka Bapak Ibu ya. Kemudian pada saat kita belajar juga kita belajar setiap hari gitu kan. Riyadhah di Kamis malam Jumat ya tak lepas, kerjakan terus gitu kan. Kemudian kita ada amalan-amalan yang setiap hari, sedekah pagi ya, sedekah Jumat ya, kita juga kerjakan, selalu tepati janji. Bukan termasuk orang yang angot-angotan atau hidupnya sesuka hati saja gitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita konsisten betul-betul ya, kita tepati ya, kita betul-betul ada tertib ya, ada tekun di sana, maka nanti energinya menjadi menggulung besar. Jangan angot-angotan Bapak Ibu. Angot-angotan ini ya berarti pada saat sudah riyadhah turun lagi, riyadhah lagi turun lagi, nanti tidak dapat tingkatan kelasnya ya. Ini contohnya ya. Atau misalnya gini, toko itu sudah buka kemudian tutup, buka lagi tutup lagi, buka tutup, buka tutup, kira-kira gimana? Konsumen lari Bapak Ibu. Karena apa? Karena seperti ini Bapak Ibu, kalau yang saya lihat ya, toko saat buka terus itu kan sudah ada pelanggan, itu bagaikan, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya tidak menyamakan dengan hewan, tetapi saya lihat dari ketinggian ya. Jadi konsumen yang datang itu adalah seperti halnya semut yang datang ke hal yang manis ya. Yang manis itu apa? Yang manis adalah tokonya, warungnya, tempat jualannya Bapak Ibu. Di situ sudah tercipta ada jalan. Tetapi saat yang manis itu tutup, semut ini mencari yang manis yang lainnya. Saat ketemu yang lain, si semut ini akhirnya datang ke yang lain. Toko Bapak Ibu buka, warung Bapak Ibu buka, akhirnya tidak ada tuh semut yang kemarin pada berdatangan itu tidak datang lagi. Contohnya kayak gitu. Maka saya berusaha toko itu buka terus. Jadi kita tidak ada alasan misalnya seperti ini. Wah saya karena mohon maaf ya sakit tutup gitu, nanti seneng buka gitu kan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Pelanggan itu tidak mau tahu kita itu dalam kondisi apapun itu minta dilayani gitu Bapak Ibu. Maka kita cari cara ya, kita cari cara untuk bisa melayani konsumen, customer itu semaksimalnya. Kita mohon kepada Allah untuk bisa dikuatkan, mohon kepada Allah agar kita bisa mempunyai ada yang membantu ya di sebelah kanan kiri ya. Dengan apa? Dengan upaya adalah untuk bisa melayani konsumen dengan semaksimalnya, karena bisa ada gantian tenaga gitu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada alasan, wah Bunda kalau saya tidak tutup ya nanti saya liburnya kapan? Ya semua alasan itu betul Bapak Ibu, semua alasan benar. Tapi yang paling benar adalah cari cara gitu Bapak Ibu. Nah cari cara ini adalah kecerdasan kita gitu ya. Kecerdasan kita bagaimana caranya nanti untuk bisa menjalankan ada 6
tanda orang yang mudah sukses. Di antaranya adalah konsistensi kita dalam berjualan itu jangan jelang-jelok, jangan angot-angotan, ya buka terus gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir nih Bapak Ibu ya, orang yang mempunyai kepedulian tinggi. Jadi 7 tanda orang yang mudah sukses yang ketujuhnya adalah kita mau peduli kepada lingkungan, kepada sesama ya, suka bersosialisasi, jangan suka menyendiri. Kemudian kita memang senang bertetangga, tetapi bukan untuk hibah, bukan ya. Kita untuk mungkin ya menanyakan kabarnya ya, kemudian saling untuk menyapa ya, kemudian membantu atau mungkin ada butuh sesuatu ya, istilahnya di situ untuk mempererat ya tali silaturahim, kemudian menjaga merawat terumbu karang di lingkungan. Nah, nanti akan tercipta ada saling menghargai, menghormati, dan kepedulian akan tumbuh. Nah, itulah sahabat surga, ada 7 hal yang bisa kita jalankan saat kita bisa konsisten ya, kita bisa komitmen dengan tinggi. Saya yakin Bapak Ibu, saya yakin pada waktu kita bisa seperti itu ya, orang-orang yang dahulu berhasil atau orang-orang yang di luar sana yang pada berhasil itu bisa, karena menjalankan ketujuan itu, ketujuh-tujuhnya itu Bapak Ibu. Maka saya yakin saat Bapak Ibu menjalankan ada 7 tanda tadi, 7 langkah tadi, maka saya yakin Bapak Ibu pun mudah akan ajaib Bapak Ibu, mudah akan berhasil. Karena apa? Karena Allah kasih waktu yang sama 24 jam sehari, sama-sama makan nasi. Orang yang sukses juga makan nasi, kita juga makan nasi, gitu kan, sama. Jadi potensi sukses itu sama, asal kita jangan malas-malasan ya, kita mau bergerak bersaing dan jangan suka cari alasan. Itu kurang lebihnya Bapak Ibu ya. Maka sekarang ini apapun persoalan hidup kita, apapun tantangan ada di kehidupan kita, solusinya adalah kita mohon ampunan Allah, buka perisainya, lalu kita terus mendekat kepada Allah dan bertawakal. Bertawakal ini berserah, tetapi terus berjuang, berusaha. Inilah dalam rangka kita menjalankan ilmu magnet rezeki, dibuka perisainya. Perisai-perisai nih, lapisan-lapisan kulit bawang yang kotor kita buka. Maka saat perisai itu sudah terbuka, yang menghalangi kita nanti akan juga membuka kelambunya, dan pancaran frekuensi rezeki, rahmat kasih sayang Allah nanti akan datang terus-menerus dengan wasilah melalui malaikat-malaikat pembawa rezeki yang berdatangan ke arah Bapak Ibu dan kita semua. Atas perintah siapa? Perintah Allah. Itu Bapak Ibu ya. Insya Allah dengan seperti ini Bapak Ibu, seberapapun besarnya ada perisai yang ada di dalam diri kita, kalau kita mau tekun untuk belajar ya, mau tekun untuk terus kita membuka ya kulit-kulit bawangnya, maka nanti rezeki akan datang kepada kita. Bapak Ibu, inilah jurus-jurus magnet rezeki yang terus kita upayakan untuk melepas perisai-perisai yang ada di dalam diri kita, terutama adalah dalam hal kita ada di gua keajaiban yang sekarang ini, kita akan buka perisai. Buka perisai melalui ada membaca taubatan nasuha ya, kita istighfar nanti ya ada 7 kali ya, kemudian kita ada membaca Al-Quran secara berjamaah. Itu pula menjadi wasilah kita menjalankan, ada banyak jurus di magnet rezeki, ada istighfar ya, ada buka perisai, ada masuk gua keajaiban, ada membersihkan jendela buram, ada kickback, ada merawat terumbu karang. Masya Allah banyak sekali.